Sobat ASN semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Mardiah Putri. Saya dari RSUD Tarakan Jakarta Pusat, peserta pelatihan dasar CPNS Pemprov DKI Jakarta Angkatan 101 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya setelah mengikuti pembelajaran agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS yang diberikan oleh tutor saya, yaitu Ibu Lisa Nazifa, Master Science. Ada banyak hal yang sudah saya dapatkan setelah mengikuti pembelajaran agenda 2 ini, yaitu bagaimana saya menginternalisasi nilai-nilai PNS dalam menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai pelayanan publik. Sebelum saya mereview satu persatu tentang nilai-nilai dasar PNS, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang fungsi ASN itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayanan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Dalam menjalankan fungsi-fungsi ini, setiap ASN dituntut untuk mampu menerapkan nilai-nilai dasar PNS sehingga fungsi-fungsi tersebut dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Baiklah, saya akan mereview satu persatu tentang nilai-nilai dasar PNS yang biasa kita sebut dengan ANEKA. ANEKA adalah akronim dari A. Akuntabilitas, N. Nasionalisme, E. Etika publik, K. Komitmen mutu, dan A. Anti korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah setiap kewajiban pada individu, kelompok, dan instansi untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diamanahkan kepadanya. Indikator dari nilai-nilai akuntabilitas itu adalah yang pertama kepemimpinan, yang kedua keadilan, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat transparansi, yang kelima kejelasan, yang keenam integritas, yang kedelapan keseimbangan, dan yang kesembilan ada konsistensi. Contoh praktik nilai-nilai akuntabilitas pada profesi saya sebagai perawat adalah saya memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku. Nilai-nilai dasar PNS yang kedua adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai tanah air dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dalam berperilaku. Sebagai seorang PNS, kita harus dapat mengaktualisasikan nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi kita sebagai pelayanan publik. Contoh praktik nilai nasionalisme pada profesi saya sebagai perawat adalah saya memberikan asuhan keperawatan tanpa membeda-bedakan pasien saya dari latar belakang, agama, dan ras. Dengan kata lain, saya memberikan kualitas asuhan keperawatan yang sama pada setiap pasien-pasien saya. Yang ketiga adalah etika publik. Etika publik adalah refleksi terhadap standar atau norma untuk menentukan baik atau buruk, benar atau salah, suatu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam memberikan pelayanan publik secara bertanggung jawab. Contoh praktik nilai etika publik pada profesi saya sebagai perawat adalah saya memberikan asuhan keperawatan kepada pasien-pasien saya dengan sikap sopan, ramah, dan peduli, dan tentunya saya menggunakan kode etik saya sebagai perawat. Yang keempat adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah bagaimana seorang ASN mampu untuk melakukan inovasi dalam memberikan pelayanan kepada publik untuk memperoleh peningkatan mutu. Komitmen mutu itu sendiri terdiri dari 7 indikator. Yang pertama yaitu efektivitas, yang kedua efisiensi, yang ketiga inovasi, yang keempat orientasi mutu, yang kelima responsif, yang keenam adaptif, yang ketujuh perbaikan yang berkelanjutan. Contoh praktik nilai-nilai komitmen mutu pada profesi saya sebagai perawat, yaitu saya melakukan metode terbaru dalam melakukan perawatan luka pada pasien-pasien saya, seperti saya menggunakan metode perawatan luka terbaru pada pasien dengan luka dekubitus. Diharapkan dengan menggunakan metode terbaru ini, saya dapat mempercepat penyembuhan luka pasien. Yang kelima yaitu anti korupsi. Anti korupsi adalah suatu perbuatan atau perilaku yang menjauhi perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan yang dapat menyebabkan kerugian pada keuangan negara. Ada terdapat 9 indikator dari anti korupsi itu. Yang pertama adalah jujur, yang kedua
mandiri, yang ketiga peduli, yang keempat adil, yang kelima berani, yang keenam disiplin, yang ketujuh kerja keras, yang kedelapan tanggung jawab, dan yang kesembilan adalah sederhana. Contoh praktik nilai-nilai anti korupsi pada profesi saya sebagai perawat adalah saya menolak secara tegas pemberian gratifikasi kepada saya, karena saya tahu itu adalah suatu perbuatan yang termasuk melawan hukum. Dan pada saat saya menjalankan tugas dan fungsi saya sebagai pelayan publik, saya akan datang tepat waktu dan pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Itulah penjelasan dari nilai-nilai dasar PNS beserta dengan contoh-contoh penerapan pada profesi saya sebagai perawat. Kesan saya terhadap tutor saya yaitu Ibu Lisa Nazifah, Master Science. Beliau merupakan sosok yang sangat inspiratif bagi saya. Di usia beliau yang masih muda, beliau sudah memperoleh gelar Master Science dari lulusan perguruan tinggi luar negeri. Dan saya sangat tertarik untuk mengikuti jejak langkah beliau untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Dan selanjutnya metode pembelajaran beliau pada saat memberikan pembelajaran agenda 2 kepada kami sangat menarik dan sangat interaktif, sehingga kami sebagai peserta pelatihan dasar ini dapat memberikan pendapat-pendapat kami terhadap kasus yang diberikan oleh Ibu Lisa pada saat memberikan contoh-contoh kasus dalam penerapan nilai-nilai dasar PNS. Selanjutnya, Ibu Lisa juga sering memberikan motivasi dan semangat kepada kami untuk menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Dan pada saat pembelajaran asinkronus, beliau juga sering memantau kami dan bertanya kepada kami apakah ada kendala pada saat pembelajaran asinkronus, yaitu dengan beberapa kali masuk kepada room Zoom meeting kami. Dan pada sebelum memberikan penugasan, beliau menjelaskan terlebih dahulu tentang tugas tersebut secara rinci. Saya sangat terkesan dengan pesan-pesan beliau, yaitu salah satunya yaitu there is no greater challenge and there is no greater honor than to be public service. Tidak ada tantangan yang lebih besar dan tidak ada kehormatan yang lebih besar daripada berada dalam pelayanan publik. Dan jadilah ASN yang profesional dan berintegritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik secara bertanggung jawab. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada tutor saya yaitu Ibu Lisa yang telah memberikan pembelajaran agenda 2 ini secara maksimal kepada kami. Dan selanjutnya saya mengucapkan kepada kelompok saya, terutama subkelompok 1, atas kerjasama dan totalitasnya dalam mengerjakan tugas kelompok, sehingga kita dapat mengerjakan tugas tersebut secara baik dan maksimal. Cukup sekian dari saya. Apabila terdapat tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua.